Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dengan NIM C022317 dari kelas manajemen D. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Ibu Novia Sandra Dewi, mata kuliah manajemen keuangan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang teori politik dividen. Definisi teori politik dividen. Teori politik dividen adalah konsep dalam ilmu politik yang mengacu pada pembagian atau pemanfaatan keuntungan politik, ekonomi, atau sosial secara tidak merata dalam masyarakat. Politik dividen bersangkutan dengan penentuan pendapatan antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen atau digunakan di dalam perusahaan, yang berarti perusahaan tersebut harus ditahan di dalam perusahaan. Kebijakan yang terkait dengan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen stabil suatu keputusan perusahaan untuk membagikan dividen dengan nominal yang tetap di setiap periode, sekalipun pendapatan per lembar saham per tahunannya berfluktuasi. Yang kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra. Ketika perusahaan mengalami kerugian, perusahaan tetap akan memberikan laba namun dengan jumlah kecil. Yang ketiga, kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Jumlah dividen akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah laba bersih, tetapi rasio antara dividen dan laba ditahan adalah tetap. Dan yang terakhir, kebijakan dividen yang fleksibel. Besar dividen yang dibayarkan setiap tahunnya akan disesuaikan dengan kondisi final perusahaan. Faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen. Yang pertama, posisi likuiditas perusahaan. Kedua, kebutuhan dana untuk membayar utang. Ketiga, tingkat pertumbuhan perusahaan. Dan yang terakhir, pengawasan terhadap perusahaan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan likuiditas? Jadi, likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang serta kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Sedangkan utang dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang diputuskan untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Pertumbuhan perusahaan adalah peningkatan atau penurunan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dihitung sebagai persentase aset pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Selanjutnya, pengawasan terhadap perusahaan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Konflik akibat pembagian dividen yang tidak merata. Perebutan sumber daya. Pembagian dividen politik yang tidak merata dapat memicu persaingan dan konflik antar kelompok masyarakat yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan keuntungan politik. Ketidakpuasan sosial. Kelompok yang merasa tidak adil dalam pembagian dividen cenderung menjadi sumber ketidakpuasan sosial yang dapat berkembang menjadi konflik politik atau sosial. Apa saja sih tantangan dalam implementasi? Yang pertama, ketidaksetaraan persepsi. Kedua, tantangan dari kelompok berkepentingan. Ketiga, korupsi dan ketidaktransparan. Keempat, resistensi terhadap perubahan sosial. Dan yang terakhir, kesulitan menyesuaikan kebijakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.